Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, jumpa kembali dengan saya. Sebelum kita awali pelajaran, maka marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini, yang kita pelajari hari ini, bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadin ya hukliniatun salihah al-Fatihah. Terima kasih. Selanjutnya, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembahasan yang kemarin, yaitu sumber hukum Islam, tepatnya masalah ijma' dan qiyas. Ijma', pengertian ijma' apa sih yang dimaksud dengan ijma' itu? Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid dalam satu masa yang sama terhadap satu keputusan, satu hukum Islam tertentu. Jadi mujtahid ini kurunnya sama. Dan yang kedua adalah seluruh mujtahid. Jadi tidak hanya mujtahid desa Bunga saja atau atau Kabupaten Gresik saja atau Surabaya saja, tapi seluruh dunia, seluruh ulama. Tidak hanya Sunni, Syiah dan seterusnya, semuanya sepakat, maka itulah yang disebut dengan ijma'. Ijma' merupakan salah satu sumber hukum Islam yang dijadikan sebagai rujukan dalam menggali hukum-hukum Islam itu sendiri. Misalkan ketika pada zaman sahabat Umar bin Khattab atau pada Abu Bakar, pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah pengganti Rasulullah, itu juga merupakan bentuk ijma', kesepakatan ulama. Atau juga pembukuan Al-Quran pada era Abu Bakar, pada era Utsman, itu juga ijma' ulama. Atau diadakannya tarawih 20 rakaat diimami satu orang dalam satu masjid, nah, itu juga contoh dari ijma' ulama. Dalilnya bahwa ijma' itu bisa dijadikan sebagai sumber hukum, yang pertama adalah bahwa ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri ini adalah para ulama. Taatlah kalian kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada ulil amri. Kesepakatan ulil amri itu harus kita taati. Yang kedua adalah hadis yang artinya apa yang dipandang oleh kaum muslim baik, maka menurut pandangan Allah baik juga. Ma ra'ahul muslim hasanan fahuwa indallahi hasanun. Atau dalam hadis yang lain, la tajtami ummati ala dhalalatin, umatku tidak akan bersekongkol dalam masalah kesesatan. Ini juga bisa dijadikan sebagai sumber hukum bahwa ijma' itu adalah salah satu dari sumber hukum Islam. Sekarang bagaimana kemungkinan terjadinya ijma'? Kalau melihat pada pengertiannya tadi bahwa harus ada kesepakatan seluruh ulama, seluruh mujtahid pada kurun yang sama. Bisakah itu terjadi? Maka pada masa Abu Bakar dan Umar, ijma' mungkin terjadi karena keduanya, satu, suka bermusyawarah. Yang kedua, para fuqaha sahabat masih sedikit. Yang ketiga, belum menyebar. Ketika itu masih seputaran Madinah, sehingga ketika misalkan pengangkatan Khalifah Abu Bakar, itu contoh ijma' yang sesungguhnya. Jadi semuanya sepakat. Para sahabat ketika itu masih belum banyak yang bertebaran di provinsi-provinsi baru atau wilayah-wilayah baru. Para fuqaha, para ahli fikihnya seperti Ali bin Abi Thalib, ya, itu termasuk ulama-ulama dari kalangan sahabat.
Tetapi setelah masa keduanya sangat sukar terjadinya ijma. Mengapa? Satu, karena wilayah Islam semakin luas, sehingga dengan demikian para sahabat semakin banyak yang bertempat tinggal di wilayah-wilayah tersebut. Apalagi ketika itu gak ono WA, gak ono grup ulama, ndak ada. Sekarang aja ndak ada grup ulama mujtahid, ndak ada sekarang. Apa mana biyen. Nah, sehingga ijma sahabat bisa yang terjadi adalah ijma lokal, dan ini tidak bisa dijadikan sebagai suatu sumber hukum atau sebagai suatu pedoman yang kuat, ya. Yang kedua, banyak bermunculan fuqaha dari kalangan tabi'in, ya. Dari kalangan tabi'in itu sudah banyak yang ahli fikih. Dan yang ketiga, terjadinya pertentangan politik. Ini juga berpengaruh terhadap kemungkinannya terjadi ijma. Oleh karena itu maka saat ini tidak mungkin terjadi ijma, karena ulama Islam tersebar di seluruh dunia. Ojo mana seluruh dunia, sa Indonesia wae lho, wae riyoyoan. Ada yang menggunakan hisab saja, ada yang menggunakan ru'yat, ada yang menggunakan ru'yat dengan hisab, ada yang dengan ru'yat internasional. Itu contoh yang sederhana sa Indonesia. Ojo sa Indonesia, sa provinsi, sa kabupaten, sa desa ya, kadang antar ulama juga tidak sama. Dengan catatan misalkan mereka sama-sama alim loh ya, sama-sama alim. Nek alim ya gimana? Oke. Selanjutnya tingkatan ijma. Ijma tingkatan yang pertama adalah ijma yang sore. Artinya apa? Kesepakatan yang dilakukan oleh para ulama itu dinyatakan dengan jelas. Misalnya pengangkatan Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah. Sayyidina Umar, saya membaiat Abu Bakar sebagai khalifah. Sahabat yang lain membaiat. Ali bin Abi Thalib itu juga membaiat. Itu dikatakan secara jelas, dan itu ijma yang tingkatan pertama. Kemudian ada ijma sukuti, artinya tidak adanya pengingkaran para mujtahid terhadap pendapat seorang mujtahid. Jadi tidak mengingkari, dia diam saja. Tetapi apakah ijma sukuti ini bisa dijadikan sebagai hujah? Menurut mayoritas atau jumhur ulama bahwa ijma sukuti bukan termasuk hujah atau dalil syariah. Kenapa? Karena satu, orang diam bukanlah orang yang berpendapat. Menengahi dianggap tidak berpendapat, abstain, diarani iyo kok gak jelas, diarani menolak juga tidak jelas, abstain. Nah, ini beda kalau diamnya Kanjeng Nabi. Kalau diamnya Kanjeng Nabi itu ya berpendapat, mendiamkan berarti setuju. Gawe siji maneh meneng arek perawan ditarik rabi cara piyen. Arek perawan saiki ditarik rabi nek setuju ngono. Ngono. Nek cara piyen wa idnu hasimatuha. Menenge iku diamnya itu izinnya. Nah, itu nek cara piyen. Kemudian alasannya lagi bahwa diam bukan berarti setuju. Menengai jegidek. Nah, itu jadi sehingga ijma sukuti tidak bisa dijadikan sebagai salah satu sumber hukum. Oke. Sekarang kias. Kias adalah menyamakan hukum suatu masalah dengan masalah lain yang sudah diketahui hukumnya karena terdapat kesamaan atau ilat yang menjadi dasar penentu hukum. Jadi kata kunci dari kias adalah menyamakan. Sing jeneng menyamakan, ada yang disamakan, ya, ada yang disamakan, ada yang menyamai, ada yang penyebab disamakannya, dan akibat dari persamaan itu. Oke, sekarang kita lihat. Qiyas ini sebagai sumber hukum Islam mempunyai dalil, mempunyai fungsi sebagai dalil terhadap suatu masalah yang ternyata tidak ada atau tidak ditemukan dalam Al-Quran, hadis maupun ijma. Dan ini sangat-sangat berkembang sekarang ini.
ijma' maupun kias ini masuk dalam ranah ijtihad, usaha yang dilakukan sungguh-sungguh oleh para ulama yang kompeten. Syarat kias yang pertama adalah al-aslu, artinya pokok yang disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis. Misalnya apa? Misalnya khomer, itu yang disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis itu khomer. Kemudian al-far'u cabang, yaitu hal yang belum diketahui hukumnya dimaksudkan untuk diukur atau diserupakan dengan hukum asal. Misalkan di dalam Al-Quran innamal khamru wal maisir, khomer dan maisir, perjudian. Lah, khomer itu hukum asal, pokok. Kemudian al-far'u yang disamakan dengan khomer apa? Narkoba misalnya. Lah itu al-far'u atau cabang. Kemudian hukum asal. Hukum asal khomer dalam Al-Quran maupun hadis itu hukumnya apa? Hukum pada asal ya, hukum pada asal. Hukum pada khomer itu berarti apa? Haram. Kemudian ilatnya. Kenapa khomer diharamkan dalam Al-Quran? Itu ilatnya, sebabnya. Lah, apabila terjadi persamaan sebab antara yang ada di cabang narkoba dengan asal atau di sini khomer, maka hukumnya bisa menjadi sama. Narkoba, khomer kenapa haram? Oh, karena memabukkan. Narkoba memabukkan. Oh, kalau begitu narkoba juga haram. Itu kias. Pembagian kias. Yang pertama kias aulawi. Kias aulawi itu apabila ilat yang terdapat pada cabang lebih utama daripada ilat yang ada pada asalnya. Contoh ya, dalam Al-Quran disebutkan berarti kan hukum asal, berarti asal itu pokok. Fala taqul lahum uffin, dan janganlah kalian berkata kepada orang tua. Berkata berkata kasar itu tidak boleh. Nah, asal hukumnya apa? Tidak boleh. Asalnya ya, yang pokok itu apa? Berkata kasar. Tetapi kemudian dikiaskan ada lagi aktivitas yang lebih kuat, lebih menunjukkan kedurhakaan seorang anak kepada orang tuanya. Misalkan apa? Memukul. Parah mana, berani mana, dianggap lebih durhaka mana? Anak yang hanya berani berkata kasar kepada orang tuanya dengan anak yang berani memukul orang tua. Jelas kan memukul kan? Lah yang ada dalam Al-Quran itu berkata kasar. Kenyataan ada juga yang memukul. Berarti memukul itu hukumnya sama dengan apa? Dengan berkata kasar. Artinya sama-sama haramnya. Kemudian yang kedua, alawi, kias musawi, ya. Jika ilat yang terdapat pada cabang sama dengan ilat yang ada pada asal, misalkan, ya, larangan memakan harta anak yatim. Innama ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naro. Jadi orang yang memakan harta anak yatim secara aniaya itu sama halnya dengan apa? Memasukkan sesuatu ke dalam perutnya, memasukkan api ke dalam perutnya. Lah, ini kan berarti memakan harta anak yatim secara aniaya itu tidak boleh. Yang sama dengan memakan, misalkan membakar. Ya. Nah, itu juga tidak boleh. Sama, artinya apa? Ilat yang ada pada asal dengan ilat yang ada pada farq itu sama. Kemudian kias dalah, yaitu kias di mana ilat tidak disebutkan, tetapi hanya menyebutkan hal-hal yang menunjukkan adanya ilat. Jadi ilatnya tidak disebutkan, dan ini rata-rata, ya, rata-rata ilatnya itu tidak disebutkan. Seperti apa? Seperti masalah minuman keras tadi, khomer, itu tidak disebutkan ilatnya, tidak disebutkan dalam satu pernyataan, ya, innamal khamru wal maisiru. Kemudian ada lagi ilat syabah, yaitu kias di mana cabang disamakan dengan dua asal.
ya. Jadi cabangnya hanya satu, tapi asalnya dua. Misalkan masalah anjing, najisnya anjing, masalah najisnya khinzir. Kemudian babi hutan. Nah, itu kan dua, ya. Asalnya ada innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam. Kemudian kias jali, yaitu kias di mana ilat yang dipergunakan berdasarkan dalil qot'i. Ilatnya itu sudah disebutkan, ya, sehingga itu kiasnya itu kias jali. Kemudian kias khafi, jika ilat yang terdapat pada kias berdasarkan dalil yang mungkin dapat menjadi ilat atau tidak mungkin. Contohnya haramnya daging babi. Nah, daging babi itu haram kenapa? Diadakan penelitian. Oh, ternyata karena menyebabkan daging mengandung cacing pita. Lah, apakah adanya cacing pita yang menyebabkan penyakit ini itu menjadi penyebab diharamkannya daging babi atau bukan? Lah, ini tidak disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis ilat keharamannya itu, sehingga dengan demikian maka inilah yang disebut dengan kias khafi. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.